Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tugas tentang sejarah Tombolo Tutu. Setelah 6 bulan di Madagaskar, ekspedisi Cornelis de Houtman memutuskan kembali berlayar tujuan ke Banten seperti informasi yang ia peroleh di Lisbon, Portugal tempo itu. Pada tanggal 27 Juni 1596, ekspedisi Cornelis de Houtman berhasil tiba di Banten. Penduduk Banten bersukacita menyambut kedatangan Amsterdam, Hollandian, Mauritius, dan Dusken. Sukacita itu tak berlangsung lama. Para anak buah kapal Belanda itu menunjukkan sifat aslinya. Tablat kasar Sukacita itu tak berlangsung lama. Para anak buah kapal Belanda itu menunjukkan sifat aslinya. Tablat kasar orang Belanda itu membuat Sultan Banten marah besar. Orang Portugis yang memang sudah lebih dulu ada di Banten juga tak suka dengan tablat orang Belanda yang kasar itu. Sultan Banten berkondisi. Ternyata ekspedisi Cornelis de Houtman membawa dua maksud, yaitu satu, monopoli perdagangan, dua, ingin menguasai wilayah alias menjajah. Indikasi itu terbaca secara tersirat dari dua bentuk kontrak yang harus ditekan oleh raja-raja di Nusantara yang sedang berkuasa kala itu. Isi perjanjian itu adalah surat perjanjian panjang long kontrak dan pihak Belanda untuk menjamin eksistensi kerajaan beserta keluarga raja dan petinggi kerajaan lainnya. 2. Pihak kerajaan harus tunduk pada kekuasaan Raja Mahkota Belanda dengan syarat harus lebih dulu menandatangani perjanjian pendek Korte Verklaring. Jika para raja itu tidak patuh pada perjanjian itu, konsekuensinya adalah akan diisolasi dan diperangi sampai tunduk dan patuh terhadap Belanda. Dimotong Tombolo Tutu melawan. Beberapa tahun berselang setelah kontrak sepihak oleh Kompagni van Thierry itu, masuklah bala tentara Belanda ke seluruh pelosok Nusantara. Belanda juga merangsek masuk hingga ke kerajaan Moutong. Peristiwa itu terjadi pada abad ke-18. Di Moutong ada seorang tokoh penting yang sangat masyhur di masyarakat. Sosoknya yang sederhana dan suka membantu rakyat, membuat orang Moutong patuh padanya dan menjadikannya sebagai raja. Tombolo Tutu adalah keturunan dari Raja Masu, raja ketiga dari kerajaan Moutong. Idrus Rore, salah seorang penulis buku bara perlawanan di Teluk Tomini, mengisahkan sosok Tombolo Tutu adalah seorang raja, tetapi bukan raja menurutnya di mata masyarakat. Idrus Rore, salah seorang penulis buku bara perlawanan di Teluk Tomini, mengisahkan sosok Tombolo Tutu adalah seorang raja, tetapi bukan raja menurutnya di mata masyarakat. Tombolo Tutu adalah seorang raja karena diangkat oleh masyarakat dan tidak pernah dilantik oleh Belanda. Berbeda dengan banyak raja lainnya di Nusantara yang berkuasa karena diangkat oleh Belanda. Tombolo Tutu bukan sekedar raja, tetapi Tombolo Tutu juga berjuang mengusir orang Belanda yang datang hendak menguasai wilayah itu. Tombolo Tutu bukanlah seorang pengkhianat, katanya. Selain sebagai raja yang bukan dikukuhkan oleh Belanda, Tombolo Tutu juga dikenal sebagai orang kaya di usianya yang masih 17 tahun. Tombolo Tutu itu adalah seorang pedagang besar kala itu. Selain sebagai raja yang bukan dikukuhkan oleh Belanda, Tombolo Tutu juga dikenal sebagai orang kaya di usianya yang masih 17 tahun. Tombolo Tutu adalah seorang pedagang besar kala itu. Jika situasi itu terjadi sekarang, boleh jadi Tombolo Tutu muda itu sudah menjadi ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Di usianya yang masih 20 tahun, Tombolo Tutu telah diangkat masyarakat setempat untuk meneruskan tahta ayahnya sebagai Raja Moutong. Meski dengan status sosial yang tinggi itu, tapi Raja Tombolo Tutu tak berjarak dengan rakyatnya. Sifat itu menurun dari ayahnya, Raja Masu, Raja Moutong yang ketiga. Perang 11 hari di Istana Raja Tombolo Tutu, Belanda yang punya syahwat besar ingin menguasai dan memonopoli perdagangan di pesisir Teluk Tomini dan mau menguasai kerajaan Moutong. Tak ditekan dan Raja Tombolo Tutu, long kontrak dan Korte Verklaring yang disodori Belanda tak mau ditekan oleh Raja Tombolo Tutu. Dia menentang Raja Koloniasi. Perlawanan Raja Tombolo Tutu sudah dimulai saat penolakan long kontrak dan Korte Verklaring. Peristiwa perlawanan itu terjadi pada 1898 hingga 1904. Kontrak yang ditekan oleh Raja Tombolo Tutu itu membuat Belanda marah besar.
Penjajah itu kemudian mengisolasi kerajaan Motong. Belanda menenggelamkan semua kapal yang berlabuh di pelabuhan Motong. Seluruh hasil bumi para pribumi Belanda menenggelamkan semua kapal hasil berlabuh di pelabuhan Motong. Seluruh hasil bumi para pribumi di dalam kapal ikut tenggelam. Belanda hanya mau hasil kebun rakyat dijual kepada mereka dengan harga yang sudah ditentukan oleh Belanda. Raja Tombolotutu juga melintasi Selat Makassar, bahkan mungkin sampai di wilayah alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II. Dengan strategi perang gerilya, Raja Tombolotutu juga hutan dan ngarai sampai ke Banawa dan Donggala. Sejarah mencatat banyak perang melawan Belanda yang dipimpin Raja Tombolotutu. Dalam diskusi tentang sejarah perlawanan Raja Tombolotutu beberapa tahun lalu, Ketua Tim Riset pengusulan Raja Tombolotutu sebagai pahlawan asal Sulteng, Lukman Jamuddin, menyebutkan nama perang itu adalah Perang Katabang Raja, Basar di Lobu Mautong, Perang Dodowe di Gio Atas, Perang Bolano di Benteng Bajo, dan Perang Dunduan di Tomini Popa. Pahlawan nasional, anugerah yang pantas buat Tombolotutu. Perjuangan panjang Raja Tombolotutu yang didokumentasikan Dr. Lukman Jamuddin bersama tim risetnya yang terdiri para peneliti lainnya seperti Sunarto Amus, Idrus A, Rore, dan Wilman D, Lumangino dari UNTAD, Muhammad Sairin dari UIN Dato Karama Palu, serta Fatma Saudo dari Universitas Haluleo Kendari itu berubah hasil. Riset tentang Tombolotutu yang dilakukan selama 2 tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2017 itu juga dibantu oleh sejumlah enumertor yang terdiri dari mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah UNTAD dan Prodi Sejarah Peradaban Islam UIN Dato Karama Palu. Silsilah Tombolotutu ke bawah. 1. Anak pertama dari Tombolotutu dan Pua Darawati bernama Putih Tombolotutu atau Datu Pemusi. 2. Datu Pemusi menikah dengan Andi Magi melahirkan 1 orang anak bernama Pemusi menikah dengan Andi Magi melahirkan 1 orang anak bernama Siti Sania. 3. Siti Sania dinikahkan dengan anak Raja Banawa Laparerengin Lamarauna, ayahnya almarhum Arjat Lamarauna, mantan Bupati Donggala. 4. Anak kedua dari Tombolotutu bernama Andi Aksa Tombolotutu yang dinikahkan dengan Siti Ramla Sumusi. 5. Pernikahan Andi Aksa Tombolotutu dan Siti Ramla itu melahirkan Mastuti Hairunur Andi Mulhana Tombolotutu, wakil wali kota 2 periode, dan Datu Pemusi Tombolotutu kepala pelaksanakan BPBD Sultan. Pernikahan Abdul Majid dan Siti Zulaika Tiangso itu melahirkan Samsurizal Tombolotutu, Bupati Parigi Motong sekarang.